Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisha Putri Rasuna Ayrin dengan NIM 2205520032 izin mempresentasikan terkait dengan uh, ujian tengah semester yang sudah saya buat. Nah, ini saya mengambil loan approval untuk datasetnya. Lalu untuk judulnya saya mengambil optimasi prediksi persetujuan pinjaman menggunakan model pembelajaran machine learning. Nah, untuk pendahuluannya itu dalam sistem keuangan modern, pemberian pinjaman merupakan salah satu layanan inti dari lembaga keuangan seperti bank. Namun, proses peninjauan kelayakan kredit seringkali memerlukan waktu dan dapat menimbulkan resiko jika dilakukan secara manual. Nah, dengan meningkatnya volume permintaan pinjaman, diperlukan metode otomatis yang dapat memprediksi apakah suatu pengajuan pinjaman layak disetujui atau tidak. Nah, untuk pemberian pinjaman merupakan salah satu aktivitas utama dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan. Namun, tidak semua pengajuan pinjaman dapat disetujui. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu mengevaluasi profil pinjaman untuk menentukan apakah pinjaman itu layak disetujui. Dalam proyek ini, kami menggunakan dataset loan approval prediction dari Kaggle untuk membangun model machine learning yang dapat memprediksi status persetujuan peminjaman berdasarkan berbagai informasi pelamar. Untuk tujuannya sendiri, membantu pengambilan keputusan otomatis yang akurat dan efisien. Nah, ini adalah data loan approval-nya. Ini untuk yang pertama, untuk datasetnya itu uh, train. Jadi untuk dataset pelatihan ini atau training dataset yang digunakan untuk melatih model prediksi, apakah sebuah pinjaman itu disetujui loan status atau tidak. Nah, dataset ini kemungkinan berisi kolom-kolom. Untuk kasus loan approval, untuk kolomnya itu loan underscore ID, untuk keterangannya itu ID unik pinjaman. Lalu untuk gender itu jenis kelamin pemohon, merit itu adalah status pernikahan, dependent itu keterangannya jumlah tanggungan, education tingkat pendidikan, self-employed adalah status wira swasta, applicant income itu pendapatan pemohon, dan income itu pendapatan pasangan. Lalu untuk yang kedua, dataset pengujian atau testing. Lalu ini untuk dataset selanjutnya, bisa dilihat untuk dataset ini adalah data persetujuan pinjaman atau loan approval yang memuat informasi dari calon peminjam dan apakah pengajuan pinjamannya itu disetujui atau tidak. Lalu ada beberapa kolom penting, itu ada gender, merit, education, self-employed itu data demografis pemohon, dan applicant income. Applicant income dan loan amount itu adalah data finansial. Lalu loan amount term itu jangka waktu pinjaman, kredit history, riwayat kredit. Nah, kalau misal menunjukkan angka 1 itu berarti riwayat kredit dari peminjamnya itu baik, dan jika menunjukkan angka 0 itu berarti riwayat kreditnya itu buruk. Dan loan status untuk budgetnya, jika huruf Y itu disetujui dan jika huruf N itu ditolak. Lalu ini ada visualisasi, ada set visualisasinya. Nah, gambar visualisasi yang ditampilkan itu menggunakan column plot dari Seaborn dan menjelaskan hubungan antara jenis kelamin, gender, dan status persetujuan pinjaman atau loan status. Nah, jika sumbu X itu gendernya laki-laki dan perempuan. Jika sumbu Y itu jumlah pemohon, dan jika melambangkan warna itu mewakili loan status. Nah, jika warnanya hijau terang itu disetujui, dan jika warnanya hijau gelap itu ditolak. Jadi untuk kesimpulan dari visualisasi ini, lebih banyak pemohon mayoritas. Nah, ini untuk dataset scatter plot atau diagram pencar yang menunjukkan hubungan antara ID pemohon, loan ID, dan jumlah peminjaman atau minimal. Nah, untuk sumbu X itu ID unik untuk setiap pemohon, karena ID itu bersifat kategorikal dan tidak berurutan secara numerik. Sumbu ini hanya berfungsi sebagai penanda individual. Nah, untuk sumbu Y sendiri, loan amount, nilai jumlah pinjaman yang diajukan oleh setiap pemohon. Jadi untuk kesimpulan dari scatter plot ini, sebagian besar pemohon mengajukan pinjaman dalam kisaran yang sama, sekitar 100 sampai 200. Ada beberapa outlier atau nilai ekstrim terlihat dari titik-titik yang lebih tinggi dan mewakili pinjaman besar, mungkin di atas 400. Lalu distribusi pinjaman tidak mengikuti pola tertentu karena loan ID tidak menunjukkan urutan logis. Lalu ini untuk visualisasi berikutnya, atau visualisasi box plot. Pada gambar ini menunjukkan ringkasan statistik dari kolom-kolom numerik dalam dataset pengajuan pinjaman atau loan application. Artinya, dataset ini tetap menjelaskan analisis data pinjaman dengan fokus pada deteksi outlier atau nilai ekstrim dan distribusi data numerik. Nah, untuk box plot ini memberikan gambaran median garis tengah dalam box kuartil I1 dan I3 bawah atas, dan dari box outlier itu titik-titik di luar whiskers. Sebenarnya data untuk kolom numerik seperti applicant income, co-applicant income, dan loan amount.
Nah, ini untuk dataset removing unwanted columns in the dataset. Nah, data ini tampaknya berkaitan dengan pengajuan pinjaman dengan beberapa informasi demografis dan sosial ekonomi dari peminjam. Lalu ini untuk dataset encoding using get dummies one hot encoder. Dataset ini menjelaskan tentang aplikasi pinjaman seperti sebelumnya. Nah, proses encoding ini dilakukan agar data kategorikal bisa digunakan oleh model machine learning. Nah, dalam dataset ini proses yang dilakukan yang pertama adalah one hot encoding. Ini untuk datasetnya di F1 sama dengan pd.get dummies. Ini untuk mengubah kolom-kolom kategorikal menjadi kolom biner. Lalu yang kedua menghapus kolom rendukan atau dummy trap. Ini untuk datasetnya. Kolom seperti gender, female, merek, dan lain-lain dihapus karena sudah cukup mempresentasikan informasi dengan satu kolom saja. Misalnya hanya menyimpan gender male, jika anal berarti female. Nah, tujuan pengolahan data ini, proses umumnya dilakukan untuk mempersiapkan dataset sebelum varian model machine learning, seperti prediksi kelayakan pinjaman, dan analisis faktor yang mempengaruhi persetujuan pinjaman. Lalu ini untuk dataset splitting our data into training and testing. Nah, data ini menunjukkan tahap pemodelan machine learning pada dataset aplikasi pinjaman yang telah diproses sebelumnya. Tujuan akhirnya adalah untuk memprediksi apakah pengajuan pinjaman akan disetujui. Jika status Y sama dengan 1 atau tidak, yaitu akurasi untuk nilainya 0,715 dan untuk artinya itu sekitar 71,5% prediksi model benar. Dan untuk metric precision itu untuk dengan nilai 0,731, artinya dari semua prediksi disetujui 73,1% itu benar-benar disetujui. Dan untuk metrik nilai, metrik result dengan nilai 0,966 itu memiliki arti dari semua pinjaman yang seharusnya disetujui 96,6% berhasil ditebak. Dan untuk metrik F1 score dengan nilai 0,8 itu memiliki arti rata-rata harmonis dari precision dan recall. Nah, untuk metrik confusion matrix itu tidak ditampilkan utuh, tetapi menghitung TP, SP, FM, dan TN. Nah, ini untuk dataset final accuracies of two models. Data ini digunakan untuk memprediksi apakah pinjaman loan akan disetujui atau tidak. Untuk target prediksinya adalah kolom loan status yang menunjukkan yaitu pinjaman disetujui dan N itu pinjamannya ditolak. Nah, untuk hasil evaluasi modelnya itu model logistic regression untuk akurasinya 0,715 dan untuk model decision tree akurasinya itu 0,731. Jadi untuk kesimpulannya kedua model memiliki performa yang cukup mirip, namun decision tree sedikit lebih akurat. Jadi untuk perbandingannya itu 73,1% dan 71,5%. Namun dari gambar sebelumnya, logistic regression punya recall yang sangat tinggi, yaitu 96,6%. Yang penting jika tujuan utamanya adalah menghindari penolakan terhadap pemohon yang seharusnya layak. Nah, untuk analisisnya, analisis pemrosesan data atau data cleaning and future engineering. Untuk struktur dataset ini berisi informasi permohon pinjaman dengan atribut-atribut seperti loan ID, gender, merit, applicant income, property area seperti lokasi properti, loan status, itu seperti tanggung. Lalu menangani missing values. Kalau dengan missing values, terus misalnya gender, merit, dependence, self-employed, loan amount, credit history. Untuk strateginya itu kategorikal mengisi dengan modus atau nilai paling sering, dan numerik isi dengan median. Nah, ini untuk datasetnya sendiri. Lalu untuk future engineering itu menghapus kolom tidak perlu. Nah, ini untuk datasetnya. Lalu untuk encoding variabel kategorikal itu menggunakan one-hot encoding dengan pd.get dummies. Nah, seperti gender, merit, education, self-employed, property area, dan status itu bisa dikonversi ke bentuk numeric binary. Lalu yang analisis kedua yaitu visualisasi data, opsional tapi disarankan. Nah, visualisasi ini bertujuan untuk memahami pola data distribusi persetujuan pinjaman. Ini untuk lalu untuk model 2 itu decision tree classifier. Model ini kayak pohon keputusan, jadi untuk lebih mudah ditafsirkan dan fleksibel. Ini untuk datasetnya. Lalu analisa keempat, evaluasi performa model. Nah, untuk metrik yang digunakan itu adalah akurasi, itu menentukan seberapa banyak prediksi yang benar. Lalu precision itu menentukan seberapa akurat model saat bilang yes. Lalu untuk recall itu menentukan seberapa banyak yes yang berhasil ditangkap model. Lalu untuk F1 score itu kombinasi precision dan recall. Dan confusion matrix itu adalah tabel yang menunjukkan prediksi dan kenyataan. Nah, ini untuk logistic regression untuk datasetnya. Lalu untuk hasilnya itu akurasi 71,54%, untuk precisionnya itu 73, ditampilkan dalam kalbu tapi bisa ditampilkan. Nah, akurasinya ini lebih tinggi, tapi model ini belum dievaluasi dengan metrik lain. Bisa overfit kalau tidak.
Lalu untuk analisa kelima yaitu interpretasi hasil. Nah, untuk model akurasi precision recall reference score, untuk logistiknya 71,5%, 73,1%, 96,7%, dan 83,2%. Nah, ini artinya recall itu tinggi pada logistik regression, bagus untuk meminimalkan false negatif dari penolakan pinjaman yang seharusnya disetujui. Dan decision tree lebih akurat secara keseluruhan, tetapi juga perlu ditinjau metrik lainnya atau precision recall. Jadi itu yang bisa saya presentasikan untuk memenuhi tugas UTS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.